Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu yang hadir di mimpi. Selamat siang teman-teman, saya di sini dari Universitas Negeri Jakarta, program studi PPKN. Saya sendiri bernama Rizal Westopo dan saya sedang bersama narasumber kita. Boleh Bapak diperkenalkan? Nama saya Pak Asani, yaitu selaku Ketua RW 01 Kampung Bukelin, Kelurahan Babakan. Sebelumnya saya meminta izin Bapak untuk menanyakan beberapa pertanyaan dari Bapak sendiri gitu, untuk mengajarkan ke generasi muda itu bagaimana sih Pak agar nilai itu terus berjalan? Untuk mempertahankan kebiasaan adat yang ada kepada para muda ya, anak muda atau remaja, ketika saling komunikasi, jadi tidak putus ya komunikasi anak, kita ada pendekatan, ya kita saling sharing atau ngobrol itu aja. Oke. Pertanyaan kedua nih Pak, di Kampung Berkelir ini, apakah masih ada tradisi khas dari sini yang menciri khaskan Kampung Berkelir itu sendiri? Kalau ciri khas adat ya, atau kebudayaan yang ada di Kampung Berkelir atau dulunya juga bisa juga Kampung Babakan ya. Setelah itu kan kita diganti, bukan diganti ya, dijadikanlah Kampung Berkelir itu kampung destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang. Yang saya selalu pertahankan, ya memang harus kami pertahankan itu kebudayaan yang jadi adat istiadat itu setiap tahun sekali, itu menjelang di bulan suci Ramadan, itu kita mengadakan keramas bareng atau power ball gitu. Yang itu yang harus kami pertahankan, jangan sampai hilang kebudayaan itu. Memang itu sudah menjadi ya warisan dari orang tua dulu di sini. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Bapak. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada aturan adat atau aturan yang nggak tertulis gitu Pak yang masih berlaku di masyarakat saat ini, dan apa yang biasanya dilakukan jika ada warga yang melanggar hal tersebut Pak? Sebenarnya gini, dalam suatu wilayah khususnya di Kampung Koto ini tidak ada suatu aturan adat yang memang tertulis, tidak ada. Iya, betul. Nah, memang kita juga yang namanya di suatu daerah, mungkin bukan di sini aja ya, itu ada aturan yang memang sudah dan memang tidak tertulis ya. Oh iya, dan jika ada yang melanggarnya itu akan dikenakan sanksi apa Pak? Nah itu tergantung dari pelanggaran itu sendiri. Ya kalau memang maaf, kalau sudah hukum pelanggaran itu kita juga kan ada binamas atau dosen. Iya. Sebelum itu kita musyawarah. Oh iya. Kita tidak semua harus langsung ke hukum, tapi tetap secara kekeluargaan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya, Farisa Zulia Samresi, dan selanjutnya saya bersama Bapak siapa? Samsul. Oke, Bapak Samsul, izinkan saya bertanya. Pertanyaan pertama itu nilai budaya dan internalisasi menurut Bapak atau Ibu, nilai-nilai budaya apa yang paling dijunjung tinggi oleh warga Kampung Berkelir saat ini, dan bagaimana nilai-nilai tersebut diajarkan kepada generasi muda di tengah pengaruh urbanisasi Pak? Alhamdulillahnya di Kampung Berkelir ini nilai gotong royong ya, yang terutama yang paling tinggi gotong royongnya udah tanggung jawab kita bersama ya, bersama warga. Terus pembelajaran usia dini sih dari kecil udah diajarin mereka itu harus bergotong royong, dan sampai sekarang masih berjalan. Oke, begitu Pak. Oke, di sini saya Saudara Desti ingin menanyakan kepada Bapak siapa? Samsul. Pak Samsul. Pertanyaan itu, apakah di kampung sejauh ini apakah penggunaan teknologi seperti gawai, media sosial atau peristiwa digital membawa perubahan pada gaya hidup warga? Adakah dampak positif atau negatif yang dirasakan terhadap budaya lokal? Sebenarnya dengan adanya media sosial, terus modernisasi sekarang ya, banyak keuntungannya. Warga juga sebenarnya bisa kayak belajar daring ya kan. Tapi ada minusnya ya. Minusnya ya, mereka itu nggak secara berpikir yang apa ya, yang manual ya, jadi terlalu mempermudah aja, mempermudah pakai ya kayak gadget ya kan gitu. Kalau untuk nilai-nilai di kampung nggak berubah banyak sih Mbak ya, cuma dengan adanya kayak gadget itu terus sebenarnya mengurangi rasa hormat aja ya. Anak-anak muda sekarang tuh seperti apa sih, kurang santun kalau saya. Misi Pak, Bapak dari atas nama siapa Pak? Pak Bambang ya? Jadi saya di sini ingin menanyakan nih Pak mengenai kayak nilai-nilai budaya dan internalisasi gitu ya Pak ya. Ini ya Pak, jadi pertanyaan pertama, menurut Bapak nilai-nilai budaya apa yang paling dijunjung tinggi oleh warga Kampung Berkelir saat ini, dan bagaimana nilai-nilai tersebut diajarkan kepada generasi muda di tengah pengaruh urbanisasi? Kalau di sini, kalau itu organisasi untuk kesenian itu sini Marawis Pak, Marawis sama ibu-ibu kesenian pengajian itu. Nah kalau generasi yang mudanya itu kan ada yang generasi sebelumnya kan dia kalau ada pas hari sekali libur, ada kegiatan apa, tidak ada sama generasi sebelumnya itu. Oh yang dulu ya Pak? Iya, yang senior. Nanti depannya itu yang generasi yang muda itu tinggal ngelanjutin tuh arahan dari generasi yang muda. Oke.
Jadi apakah di kampung berkelir ini masih berlaku aturan adat tertentu? Terus kalau masih ada, itu bagaimana bentuk sanksi adatnya? Dan apakah aturan tersebut itu berjalan selaras atau justru bertentangan dengan hukum yang ada di negara ini? Kalau alhamdulillah ya Neng ya, kalau selama ini di warga kita itu ada masalah kecil apapun, kita selesai secara keluarga dulu melalui sama RT sama RW setempat. Alhamdulillah nggak nyampe ke buku. Yang pokoknya yang pernah kita jalani selama ini di warga kampung Berkelir, alhamdulillah itu masalah ya nggak salah sama rumah tangga di kita masalah itu, cuman kan alhamdulillah bisa katakan sama RT RW nggak nyampe ke arah hukum di situ. Hati ini takkan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu untuk ungkapkan isi di hatiku. Baik, aku di sini Viralia Vini Firdian dari Universitas Negeri Jakarta. Aku izin mewawancari kamu ya. Iya. Perkenalkan nama kamu boleh? Nama aku Fani. Fani. Oke Fani, di sini aku mau nanya. Kira-kira nilai budaya yang masih dipegang menurut kamu, nilai atau kebiasaan lama dari kampung ini yang sampai sekarang masih kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Contohnya seperti gotong royong, hormat ke orang tua, atau yang lainnya. Menurut saya nilai yang masih sering diterapkan sampai sekarang adalah gotong royong, saling membantu, dan menghormati orang yang lebih tua. Nilai-nilai ini masih sering terlihat dalam kegiatan sehari-hari maupun saat ada acara di kampung. Bertemu untuk ungkapkan isi di hatiku. Empat mata bicara padamu, ku katakan